Kita lanjutkan kembali dialog terkait dengan polemik izin baru retail modern dengan ekonom Indef, Eko Listianto. Pak Eko, belakangan ini muncul wacana koperasi desa ataupun Kopdes Merah Putih akan mengurangi peran retail modern seperti Alfamart dan juga Indomaret di desa. Dari sudut pandang ekonomi, apa sebenarnya tujuan kebijakan ini? Ya, kalau menurut saya sih mungkin maksud pemerintah adalah supaya ada konsumen juga begitu ya untuk koperasi desa Merah Putih ini begitu. Tapi secara umum sebetulnya kalau menurut saya harusnya memang bersaing secara sehat saja begitu ya antara minimarket juga dengan koperasi Merah Putih dan juga dengan usaha-usaha yang lain yang ada di desa ataupun di kelurahan begitu. Kenapa demikian? Karena sebetulnya dari persaingan yang sehat itu ya konsumen lebih diuntungkan begitu ya karena nanti akan ada katakanlah mana pelayanan yang excellent begitu ya terus kemudian bagaimana produk-produknya ya yang katakanlah memang higienis dan seterusnya itu gitu ya jadi aspek-aspek yang membuat selera konsumen itu untuk bisa memilih gitu apakah yang model koperasi merah putih ataupun yang model yang lain begitu ya model minimarket yang lain begitu. Nah, cuma kalau kita lihat secara lebih spesifik lagi, Mbak Megi ya, sebetulnya eh, bentuk kolaboratif pun masih bisa dilakukan begitu. Karena kalau kita lihat segmen dari pertama produk ya, segmen dari produk dari Koperasi Merah Putih ini pun juga sebetulnya lebih sifatnya adalah irisan ya. Mereka banyak menjual sembako gitu ya. Ada apoteknya dan seterusnya itu lebih sifatnya irisan begitu. Sementara ada produk-produk lain yang mungkin itu lebih dari produk katakanlah pabrikan begitu ya itu datang di minimarket begitu. Jadi sebetulnya ini masih ada ruang untuk berkolaborasi begitu, saling mengisi kira-kira begitu ya. Itu masih bisa dilakukan dan sebetulnya kalau kemudian katakanlah ya banyak alternatif diberikan kepada konsumen di desa begitu ya, mau membeli di mana begitu ya, mudah untuk mengakses produk baik di apa minimarket ya Alfamart, Indomaret dan yang lainnya itu maupun di Koperasi Merah Putih itu juga memberikan ini ya kemudahan begitu bagi konsumen begitu. Jadi mereka bisa memilih mana yang lebih dekat misalkan begitu karena kan ada saja bisa saja pertimbangannya lebih ke jarak begitu ya. Terus kemudian juga harga dan seterusnya itu gitu. Jadi sebetulnya tidak harus dibatasi ya karena dan pembatasan ada, tapi itu sebetulnya aturan wewenangnya daerah ya dan daerah pasti akan melihat lebih detail kan mana yang masih memerlukan minimarket, mana yang memang sudah ini ya over gitu ya udah over capacity misalnya begitu. Baik, ini Mas Eko sepertinya langsung lompat begitu ya ke masukan untuk pemerintah sebaiknya bersaing secara sehat saja begitu ya Mas Eko. Tapi kalau misalnya kita lihat kalau kebijakan pasti ada landasannya. Apakah kehadiran retail modern selama ini lebih banyak mematikan ekonomi desa atau justru sebenarnya ini menjadi bagian dari ekosistem distribusi yang belum bisa sepenuhnya digantikan oleh koperasi? Ya, tentu dalam konteks persaingan gitu ya, ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan kan begitu. Tapi kalau saya melihat secara keseluruhan, ini bagian dari upaya mendekatkan produk kan begitu ya, langsung kepada konsumen begitu. Jadi ada keuntungan-keuntungan dari sisi distribusi begitu ya, di mana kemudian harga itu bisa dikatakan jauh lebih terjangkau begitu ya dengan di bypass ya, bisa langsung katakanlah sampai ke dekat konsumen begitu ya dengan jejaring mereka saat ini begitu ya. Nah, di luar itu juga ada aspek-aspek yang lain, misalkan ketenaga kerjaan begitu ya, mereka menyerap tenaga kerja juga begitu ya di desa-desa begitu. Jadi saya rasa sih sebetulnya ada aspek yang secara umum ya konsumen diuntungkan sebetulnya dalam konteks ini begitu. Baik, ini kami juga mengutip ya dari beberapa rumus pemerintah, Kopdes Merah Putih harus dimuliakan mengingat 20% keuntungan akan dikembalikan sebagai pendapatan asli desa. Bagaimana kita menanggapi 20% ini? Apakah ini nantinya akan tentunya menciptakan multiplier yang lebih besar? Iya, kalau kemudian memang ini skenarionya berjalan secara ideal begitu ya Mbak Megi ya, tentu pendapatan dari Koperasi Desa Merah Putih itu akan bisa juga quote unquote menghidupi begitu ya pada akhirnya desa tersebut begitu. Dan ini mungkin nanti jadi peran penting dari para pengurusnya begitu ya, manajemen yang terlibat di dalamnya itu untuk menyampaikan dan mensosialisasikan ke masyarakat begitu.
bahwa ketika mereka membeli di Koperasi Merah Putih itu sesungguhnya mereka turut membangun desanya juga begitu kan gitu ya. Tapi itu tidak harus dengan mematikan atau katakanlah menghentikan ya segala bentuk pesaingnya gitu. Karena justru kalau tidak ada pesaing ya nanti bisa saja kualitasnya biasanya juga turun, layanannya turun begitu ya. Nah, jangan sampai nanti itu merugikan konsumen begitu ya. Mereka membeli hanya karena tidak ada pilihan gitu ya. Kalau itu yang terjadi, maka sebetulnya ya belum tentu gitu ya, itu akan berkontribusi pada desa begitu ya. Jadi akan lebih bagus, apalagi kan ini baru ya, mereka juga harus melihat gitu ya, pesaingnya itu seramah apa, secepat apa, begitu ya, se-excellent apa dalam konteks pelayanan, dalam konteks distribusi dan seterusnya itu. Learning prosesnya itu justru harus dilakukan begitu dengan Koperasi Merah Putih ini begitu ya. Jadi jangan sampai kemudian karena nggak ada pesaing ya mereka ini aja gitu ya. Nah, jangan sampai begitu. Jadi ini harus didudukkan dalam konteks persaingan yang sehat begitu. Biarkan konsumen memilih begitu karena produk-produknya juga nggak sama gitu ya. Mungkin ada beberapa yang memang tidak tersedia juga di Koperasi Merah Putih kan begitu. Baik, tentunya ini kalau misalnya ada persaingan, kita juga bisa memilih di mana kita akan membeli, namun bagaimana resiko yang perlu diantisipasi oleh pemerintah agar kebijakan ini juga tidak berujung pada kelangkaan barang ataupun harga yang justru lebih mahal di desa. Ya, ini hal yang penting begitu ya. Sebetulnya pemerintah punya strategi begitu, Mbak Megi ya. Misalkan dengan menghubungkan BUMN-BUMN yang katakanlah menyediakan ya berbagai sembako begitu ya, dan kebutuhan-kebutuhan yang terkait dengan kebutuhan pokok masyarakat desa itu distribusinya channelnya bisa langsung kira-kira begitu ya. Dan itu kemungkinan memangkas harga begitu ya, harganya bisa bersaing ya. Harapannya itu begitu. Nah, itu menjadi salah satu quote-unquote gula-gula ya untuk bisa konsumen tertarik juga gitu membeli ke Koperasi Merah Putih ini begitu. Tapi sekali lagi gitu ya, ini dalam konteks strateginya begitu. Nah, realnya nanti di lapangan mereka juga akan menghadapi situasi di mana mereka juga harus mengejar target keuntungan kan begitu karena ini dana dari pinjaman begitu ya dari Bank Himbara begitu sehingga dari situ ya mereka harus mengkalkulasi gitu. Kalau terus jual murah bisa saja mungkin kalau unit yang terjual tidak banyak kan ya belum tentu untung kira-kira begitu. Jadi dinamikanya akan ada di situ begitu. Ya di luar itu juga ini hal yang baru biasanya harusnya mereka membutuhkan proses pembelajaran ya. Terus kemudian juga satu hal yang mungkin juga penting adalah ke depan ya. Kalau kita bicara jangka panjang sebetulnya arah ke depan itu kan penduduk itu akan lebih banyak di kota ya. Bahkan diproyeksikan 70% penduduk itu ada di kota. Artinya market mereka juga ada di situ kan gitu. Nah, bagaimana nanti transformasi Koperasi Merah Putih ini ke depan begitu ya. Walaupun itu mungkin masih jangka panjang, tapi kita juga harus pikirkan itu begitu. Nah, yang lainnya adalah oke, ini koperasi ada di desa, daya beli ada di kota ya. Pemilik uang-uang yang tebal-tebal yang banyak itu, tabungan yang banyak itu daya beli ada di kota gitu. Nah, ini bagaimana mensiasati situasi ini begitu. Itu juga harus menjadi aspek yang perlu dipikirkan dari sekarang gitu. Kan kita lihat ya kalau bicara kemiskinan lebih banyak di desa. Tapi kalau bicara soal bagaimana pembeli-pembeli yang potensial itu adanya di kota-kota besar. Makanya minimarket itu kalaupun mereka ada di desa itu biasanya desanya yang sudah maju begitu kan. Itu menggambarkan mereka itu ngerti potensi apa yang ada di daerah itu sehingga mereka mau jualan apa itu tahu gitu. Nah, kalau ini kan pendekatannya top down ya. Jadi mungkin akan ada yang ya bisa dikatakan berhasil tapi ya masih menantang ya untuk bisa berhasil ya. Untuk ini ya mungkin tantangan-tantangan ini yang harus dilakukan itu supaya tidak ada yang gagal begitu. Baik, Mas Eko, ini terakhir ya. Menarik sekali kalau misalnya ada jalan tengah begitu ya. Tentunya Koperasi Desa Merah Putih ini bisa tetap berjalan dan ada persaingan yang sehat juga di lapangan. Seperti apa? Ya, tadi ya. Jadi persaingan yang sehat itu dimungkinkan. Pertama, pemerintah sebetulnya jangan terlalu mengintervensi bentuk-bentuk yang sifatnya langsung menghalangi sektor swasta seperti itu begitu ya. Tapi lebih bagaimana mengkondisikan, jadi membuat iklim bisnisnya itu kondusif di desa begitu ya. Semuanya bisa berjualan, semuanya punya ini ya hak yang sama begitu. Nah tentu kalau dalam konteks minimarket ada aturan daerah kan, daerah yang mengatur mana yang sudah lebih, mana yang masih kurang begitu ya. Itu ada aturannya di masing-masing daerah begitu. Nah
Tinggal nanti bagaimana kemudian, ya koperasi desa Merah Putih ini memang harus mereka layaknya berbisnis seperti ini ya, normalnya bisnis begitu, bukan dengan banyak afirmasi yang justru nanti membuat mereka tidak pernah ada learning curve-nya gitu ya. Mereka ya istilahnya, ya kalau gitu jangan terlalu manja lah, kira-kira begitu. Jadi, menurut saya paling terbaik itu adalah ya bersaing secara sehat, produknya juga ada yang beda begitu ya, ada yang sama memang ada yang, beririsan gitu ya, tapi sebagian besar kan menurut saya kalau dalam konteks awal-awal ini masih banyakan, berbeda begitu ya. Dari situ sebetulnya segmen yang mau dibidik itu, masih bisa diinikan ya, masih bisa diinikan apa istilahnya, diklasifikasikan begitu. Jadi punya keunggulan masing-masing, ya terserah nanti konsumen di desa biarkan ya mau memilih yang mana begitu. Baik, ini intinya harus bersaing secara sehat. Kami akan terus memantau perkembangan kebijakan izin baru retail modern di desa. Terima kasih Mas Eko sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Business.